Banyak oknum pejabat pada sakit. Mereka merampas hak kita dengan kebijakan yang gak masuk akal. Itulah cuplikan dari film animasi Merah Putih One for All, yang di-remake oleh netizen Indonesia. Bukan karena kecewa atas hasilnya, namun takut meruntuhkan film animasi Jumbo, yang telah mengharumkan dunia animator Indonesia dengan mengalahkan popularitas film Frozen karya Disney, yang secara tidak langsung menjadi duel tak resmi di jagat animasi Nusantara. Di sudut kiri ada Merah Putih One for All, film yang katanya menelan biaya 6 miliar lebih. Menurut produser eksekutif Sony Pujisasono, hanya butuh 2 bulan sejak Juni 2025 untuk membuat film ini. Ya, pesan saya adalah nontonlah film animasi Anak Merah Putih ini tanggal 14 Agustus di gedung bioskop yang ada di daerahnya kawan-kawan atau saudara-saudara sekalian masing-masing. Ini merupakan ekspresi peran serta para pekerja kreatif perfilman Indonesia di dalam rangka ikut memeriahkan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau yang nggak nonton berarti nggak ikut memeriahkan. Kalau yang nggak nonton berarti nggak ikut memeriahkan. Bukannya kami tidak ingin nonton film untuk ikut memeriahkan, tapi kami lebih sibuk dengan persiapan acara menyambut Hari Kemerdekaan di kampung. Yang lebih urgent dan penting, karena menyangkut orang banyak daripada hanya sekedar nonton film di bioskop. Namun, Bapak Toto Sogriwo selaku produser, dan Bapak Endiarto, sutradara sekaligus penulis mengatakan, dana film Merah Putih bukan dari pemerintah, kami patungan sesama tim. Angka 6 miliar lebih itu cuma di alam gaib. Berikut klarifikasinya. Kami ini nggak ada biaya. 1 peser pun tidak ada. Jadi kami ini sifatnya gotong royong mandiri, urunan. Urunan bukan berarti urunan duit. Urunan tenaga, pikiran, dan waktu. Jadi siapa sih mau? Si A, kamu mau nggak ini? Oh berapa? Nah, ya kau tanya berapa, kita nggak ada. Cuma kita mau apa sih sumbangsi kita. Saya punya kemampuan, punya ini. Si B, ya udah nggak apa-apa. Nah, siapa yang memiliki visi yang sama, kita ajak untuk memberikan ini tanpa memikirkan angka. Ya siapa sih yang mau? Memang iya, tapi saya yakin juga nggak semuanya orang berpikiran ke angka. Tapi ada juga pasti orang-orang yang memiliki idealis. Oke, kita sama-sama ini. Nah, ternyata ada beberapa itu, termasuk animatornya, termasuk asisten, termasuk produsernya. Nah, kita kumpul. Jadi tidak ada kamu dapat sekian, nggak ada. Gitu. Jadi semuanya murni, kita urunan, bukan duit tapi urunan potensi kapasitas kita masing-masing. Seperti itu. Kalian dengar sendiri dari beliau bahwa patungan atau urunan bukan berupa uang, namun sebuah gotong royong dari berbagai bakat yang disatukan untuk membuat sebuah animasi film. Lantas, siapa yang menghembuskan isu nominal 6 miliar itu dari pemerintah? Sungguh ini adalah upaya politisasi film animasi untuk menyerang pemerintahan saat ini, yang tak lain dan tak bukan, sebagai salah satu doktrin kepada masyarakat luas, supaya seolah-olah semua kebijakan pemerintah saat ini menyengsarakan masyarakat. Parahnya lagi, selalu aja menyalahkan presiden, padahal tidak semua kebijakan dari Bapak Prabowo, ada menteri, wali kota, bupati, di bawah kepemimpinan beliau, yang masing-masing memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Berikut penjelasannya. Hampir semua program pemerintah itu pro rakyat. Boleh disebut apa saja. Ya. Makanya saya agak sedikit kesal kalau ada yang bilang, waktu itu ada yang bilang ke saya, pemerintah ini zolim katanya. Zolim kenapa? Saya bilang, coba sebutkan satu saja program pemerintah yang mikirin rakyat. Saya bilang, ini dapat kalimat dari mana? Anda sebagai intelektual dapat kalimat dari mana? Coba sekarang saya balik, coba sebutkan satu saja program Presiden Prabowo Subianto hari ini yang tidak berpihak kepada rakyat. Susah juga dijawab kan? Memang bukan susah, nggak bisa jawab dia. Makan bergizi gratis buat siapa? Cek kesehatan gratis buat siapa? Ya, sekolah. Sekolah rakyat buat siapa? Ketahanan pangan ini buat siapa? Ketahanan energi ini buat siapa? Ya, macam-macam. Koperasi Desa Merah Putih buat siapa? Kamu pikir itu bukan buat rakyat? Itu kan buat rakyat semua. Ya. Jadi kalau bertanya pemerintah zolim dan nggak ada satupun
yang berpihak kepada rakyat, sekarang tanyanya dibalik aja. Sebutkan satu saja kebijakannya yang tidak berpihak kepada rakyat. Maka jadilah warga negara Indonesia yang cerdas dan bijaksana. Janganlah mudah terprovokasi oleh konten-konten yang tersebar di media sosial tanpa mencari tahu terlebih dahulu validasinya. Percayalah terhadap pemerintah pusat bahwa setiap kebijakan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Dan sebagai hiburan, Mimin suguhkan animasi merah putih, karya konten kreator Indonesia menggunakan AI. Yang katanya, proses pembuatan film animasinya hanya butuh waktu 1 hari. Bludru undur diri, kita jumpa lagi di kabar menarik lainnya. Terima kasih. Bendera Pusaka Indonesia, lambang kemerdekaan dan kehormatan yang tak ternilai bagi bangsa. Baik warga sekalian, mari kita persiapkan diri untuk upacara besok pagi. Pastikan semua dekorasi dan perlengkapan sudah lengkap. Benderanya tidak ada di sini. Pak Cahyo, benderanya hilang dari ruang penyimpanan. Apa? Kok bisa begini? Astaga. Jadi ini ulah tikus koruptor itu. Bendera kita telah dirusak dan diambil oleh tikus koruptor itu. Kalian berlima, gunakan kekuatan ajaib kalian untuk merebutnya kembali. Namaku Rivaldo, dan angin selalu ada di pihak kita. Aku Made. Tanah ini akan melindungi kita. Namaku Dinda, dan ini panah keadilan. Namaku Gilang, dan ini roketku yang berbulu. Namaku Citra, jurusku 1000 bayangan. Bob, ini potongan bendera kita. Jejaknya mengarah ke sana. Itu dia. Ulah tikus koruptor, ayo kejar. Bendera ini milikku sekarang. Kalian tidak akan bisa mengambilnya kembali. Mesin jahit ajaib ini bisa menyatukan kembali bendera Indonesia. Kita adalah satu. Inilah kekuatan persatuan. Inilah Indonesia, rumah kita semua.